Happy Friday guys. Nah, di kesempatan kali ini kembali saya akan berbicara di industri kripto ini, akan memberikan informasi terbarukan di industri kripto, ya berita menarik apa pada kesempatan kali ini yang perlu saya sampaikan kepada Anda, yang dimana bahwa di beberapa postingan kami di Twitter ya, kami menginformasikan bahwa Grayscale itu telah melakukan pertemuan dengan SEC untuk membicarakan bagaimana ETF Bitcoin Spot nantinya, dan bukan hanya Grayscale ternyata baru-baru ini, tetapi juga BlackRock. Yang di sini informasi kami dapat dari Decrypt bahwa bukan hanya Grayscale, BlackRock juga bertemu dengan SEC untuk membicarakan ETF Bitcoin Spot, ya, tanda-tanda bahwa ETF Bitcoin Spot semakin dekatnya lagi akan disetujuinya. Nah, di sini sebenarnya sinyal bagi kita semua bahwa jika benar-benar berita ini real, teman-teman, 100% betul, dan tentu memang berita ini betul ya, karena sudah diinformasikan oleh berita-berita kripto terbesar di dunia, tentunya seperti itu. Nah, next di sini saya akan informasikan berita tersebut, yang dimana BlackRock baru-baru ini bertemu dengan SEC. Nah, BlackRock bertemu dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat untuk membahas aplikasi dana yang diperdagangkan atau Exchange Traded Fund di bursa Bitcoin ETF. Next, postingan beredar di Twitter tentang pertemuan di mana pejabat regulator Wall Street bertemu dengan fund manager terbesar di dunia, yaitu BlackRock ya. Pada akhirnya, catatan dari SEC mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada dasar-dasar cara kerja saran investasi dan apakah model in-kind redemption atau in-cash redemption ya, kurang lebih adalah yang terbaik bagi investor. Dan di sini saya akan terangkan kepada teman-teman apa sih in-kind redemption ini. Nah, in-kind redemption ini suatu sistem di mana ketika ya Anda misalkan ETF Bitcoin Spot sudah disetujui dan Anda ingin mencairkan ya saham ETF Anda, teman-teman semua. Nah, Anda bisa memilih beberapa, tentu nanti perusahaannya ya, nanti kita melihat ke depan ini menerapkan apakah in-kind redemption atau in-cash redemption. Nah, ketika diterapkan bisa saja keduanya ya. Ketika diterapkan in-kind redemption ya, maka ketika Anda menukarkan ETF ya, saham ETF Anda itu misalkan ETF Bitcoin Spot, maka underlying asetnya itu apa? Underlying asetnya itu Bitcoin, teman-teman semua. Jadi dari saham ETF Anda menukarnya menjadi Bitcoin. Dan yang kedua, ada yang namanya in-cash redemption. In-cash redemption ini kurang lebih ketika Anda menjual saham ETF Anda, misalkan ETF Bitcoin Spot, nanti akan menjadi yang namanya uang cash ya, kurang lebih seperti. Saya pikir ada beberapa perbedaan pendapat juga, ada beberapa perbedaan keinginan orang. Ada mungkin yang menginginkan in-kind redemption, mungkin ada juga in-cash redemption, teman-teman semua, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga dijelaskan ya, dari Decrypt menjelaskan apa sebenarnya in-kind dan juga in-cash ini. Dalam dunia ETF ya, tentu dalam dunia ETF ya, model in-kind menawarkan investor yang meninggalkan dana tersebut penebusan selain uang tunai. Nah, tadi ini in-kind selain uang tunai, berarti underlying daripada ETF Bitcoin Spot berarti ditukarkan dengan Bitcoin, teman-teman semua, ketika menjual kepemilikan saham ETF mereka, kurang lebih seperti itu. Seperti pembayaran dalam surat berharga lah ya, ini mereka contohkan juga dalam surat berharga. Model in cash memungkinkan investor menerima uang tunai. Berita bersiar sebelumnya hari ini bahwa Grayscale Investment juga bertemu dengan SEC mengenai tawarannya untuk mengubah Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC menjadi ETF Bitcoin Spot. Next, BlackRock yang mengelola aset $9 triliun mengajukan iShares Bitcoin Trust pada bulan Juni, mengirimkan harga mata uang kripto terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar dan mendorong analis ETF untuk dengan percaya diri bertaruh pada kesadaran investasi kripto yang telah lama ditunggu-tunggu memasuki pasar pada bulan Januari. Next, membeli dan menyimpan Bitcoin bisa jadi rumit bagi mereka yang kurang paham teknologi. Makanya ini solusi ETF Bitcoin Spot ini apa, teman-teman? Solusinya memberikan manfaat kepada orang-orang yang gaptek dengan Bitcoin, artinya tidak mau pusing-pusing menyimpan Bitcoinnya di dompet ya, non custody maupun custody, teman-teman. Nah, mungkin mereka takut menyimpan Bitcoin jangan sampai dihack, jangan sampai hilang dan sebagainya. Maka hadirlah yang namanya ETF Bitcoin Spot ya. Anda memiliki Bitcoin, tetapi bukan Anda yang mengamankan Bitcoin. Ada perusahaan ETF Bitcoinnya yang mengamankan Bitcoin Anda. ETF Bitcoin Spot akan memungkinkan investor biasa yang menginginkan
exposure terhadap mata uang kripto untuk membeli saham yang melacak harga aset. Permohonan ETF Bitcoin pertama diajukan lebih dari 1 dekade lalu, namun SEC selalu menolak untuk menyetujuinya. Tentu pengajuan ya ETF Bitcoin Spot ini sebenarnya sudah terjadi dalam 10 tahun terakhir, tetapi selalunya SEC itu selalu menolak ya ETF Bitcoin Spot. Tetapi baru-baru ini yang meminta ETF Bitcoin Spot bukan main-main teman-teman semua, perusahaan manajemen aset terbesar di Amerika Serikat, yaitu BlackRock. Dan saya pikir BlackRock akan disetujui. Ketika disetujui ETF Bitcoin BlackRock, kemungkinan besar perusahaan-perusahaan lain juga akan disetujui. Seperti itu kurang lebih berita kali ini, yang dimana bukan hanya Grayscale yang menemui SEC, tetapi juga BlackRock diinformasikan kepada kita baru-baru ini telah menemui SEC untuk membicarakan ETF Bitcoin Spot. Seperti itu teman-teman semua. Nah, di sini ya, ini sponsor jangka panjang kami yaitu Bybit, yang baru-baru ini mereka telah mengadakan event event Grand Prix ya, Trade Masters seri 1. Nah, di sini mereka berencana membuat beberapa seri ya. Ini masih seri pertama. Ketika Anda lolos dalam seri pertama ini, kemungkinan Anda bisa mengikuti seri kedua. Kurang lebih lah nanti ketika ada berita informasi berikutnya, saya akan sampaikan juga kepada kalian ya. Kurang lebih seperti itu. Bersaing untuk kumpulkan hadiah jutaan USDT. Dengan kumpulan hadiah volume perdagangan ya 500.000 USDT dan kumpulan hadiah PNL ya persentase PNL sekitar 500.000 USDT ya, kurang lebih seperti itu. Jika teman-teman berniat untuk mengikuti event ini Grand Prix ya, Trade Masters ini, nanti yang belum daftar silakan daftar. Cek di deskripsi video ini, saya akan terakan dan juga saya akan terakan juga ya link daripada event ini teman-teman semua. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini sementara berlangsung ya. Berlangsungnya periode kompetisi ini dari tanggal 9 lalu sampai tanggal 28 di sini ya mereka informasikan, dan sementara berlangsung ya semenjak dibuatnya video ini sisa 3 hari lebih lagi ya event ini akan berakhir teman-teman semua. Jika teman-teman penasaran, saya tidak akan bacakan semuanya di sini karena ini pasti membutuhkan waktu yang sangat banyak ya ketika saya bacakan syarat dan ketentuan lainnya ya. Nanti kalian jika kalian tertarik untuk mengikuti, Anda yang aktif trading ya, ini peluang bagus untuk kalian semua mendapatkan bonus ya. Total hadiah kurang lebih 120.000. Nah, di sini kita melihat 120.000 USDT. Jumlah peserta saat ini sudah mencapai 10 ribuan peserta dan total volume perdagangan USD sudah mencapai juta miliar 24 miliar US dollar. Wow, sangat besar teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini peringkat kita melihat pemeringkatan dihitung berdasarkan volume perdagangan peserta. Agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah, peserta harus memenuhi syarat volume perdagangan minimum. Catatan, peringkat ini akan diperbaharui setiap 5 menit. Ya, pembaruan peringkat mungkin mempengaruhi oleh potensi penundaan data. Nah, ini data yang mereka informasikan terakhir ya ketika dibuatnya video ini. Nama yang pertama itu peringkat pertama di kisaran pendapatannya ya di 20 ribuan US dollar ya. Mereka dia dapatkan dengan volume perdagangan Anda bisa lihat sendiri di sini ya, peringkat kedua, peringkat ketiga dan seterusnya teman-teman semua. Tentu seperti itu. Nah, kolom hadiah juga ada di sini ya. Anda bisa lihat secara langsung. Saya tidak bacakan kepada Anda, tetapi Anda bisa melihat secara langsung di sini. Dan saya akan terakan di deskripsi video ini untuk link event yang sementara berlangsung ini. Nah, ini event trading future teman-teman semua. Nanti event trading spot ada juga. Nah, eventnya bagaimana trading spot? Nah, di sini saya akan sampaikan. Nah, eventnya itu sementara berlangsung juga dari tanggal 6 November lalu sampai tanggal 27 November ya. Kumpulan hadiahnya itu sekitar 100.000 USDT. Anda ketika melakukan trading spot, Anda berhak mendapatkan ketika Anda memenuhi syarat ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Saya pikir ya cukup sekian dulu informasi kali ini. Sebelum saya tutup, kita melihat tadi itu sempat Bitcoin menyentuh 38.000 US dollar per BTC, tetapi saat ini kembali koreksi. Anda melihat di 37.700 ya, sedikit naik 1% lebih.
Ethereum masih di atas 2100, naik 2% lebih, dan BNB juga naik 1% lebih, XRP hampir 1%, Solana ya flat saja di sini, Cardano 2% lebih, Dogecoin 2% lebih, dan seterusnya ya. Saya pikir di sini altcoins kebanyakan mengalami kenaikan sedikit saja, teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya informasi kali ini. Jika teman-teman belum mengikuti kami di Twitter atau X, silakan ikuti. Yang belum mengikuti kami di YouTube, silakan ikuti juga kami di YouTube. Dukung kami agar kami selalu bersemangat menyampaikan kepada Anda berita sejarah fundamental yang terjadi di industri ini. Cukup sekian dulu ya. Nanti kita bertemu lagi. See you, bye-bye.